Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar pinjaman online legal dan juga ilegal. Nah, di video kali ini terbaru ya, saya akan membahas sekaligus resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjol legal dan juga ilegal. Kenapa saya bahas ini? Karena di sini masih banyak yang tidak bisa membedakan nih, khususnya buat kalian yang mungkin baru pertama kali melakukan pinjaman online dan juga mengalami keterlambatan. Kalian pastinya tidak bisa membedakan atau belum tahu bagaimana resiko-resiko ketika kita gagal bayar di pinjol legal dan ilegal. Khususnya buat kalian yang mungkin mengalami gagal bayar di pinjaman online ilegal, kalian jangan pernah mau untuk ditipu oleh mereka ya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu resikonya berbeda dengan aplikasi pinjaman online legal. Jadi kalian jangan sampai mau ditakut-takuti oleh penagih dari aplikasi pinjaman online ilegal. Lalu apa saja sih resiko-resiko yang membedakan dari aplikasi pinjaman online legal dan juga ilegal? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan teror atau penagihan melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS, dan juga email. Nah, di pinjaman online legal kita akan mengalami hal ini ketika kita mengalami keterlambatan mulai dari 1 hari keterlambatan. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal juga sama, kita akan mendapatkan penagihan lewat pesan WhatsApp, SMS, email, dan juga telepon. Namun kalau untuk di ilegal pastinya akan lebih barbar lagi untuk penagihannya ya, dibandingkan dari pinjaman online legal, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Jadi mereka akan sesuka hati mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya yang mengalami gagal bayar dengan ancaman-ancaman yang cukup barbar. Yang kedua adalah bunga atau denda keterlambatan. Nah, di aplikasi pinjaman online legal kalian pasti akan dikenakan denda keterlambatan ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan ya. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal juga sama, kita akan dikenakan denda keterlambatan atau bunga keterlambatan ya. Nah, walaupun dua-duanya ini sama, kita akan dikenakan denda keterlambatan ketika kita mengalami keterlambatan. Namun di sini ada perbedaannya. Untuk aplikasi pinjaman online legal, untuk denda keterlambatannya itu ada batasannya ya. Jadi denda keterlambatannya itu akan berhenti di 100% dari total tagihan kita atau pinjaman kita ya. Jadi semisal kalian meminjam uang 1 juta rupiah, tentunya untuk denda keterlambatannya juga akan berhenti di nominal 1 juta rupiah. Jadi untuk totalnya yang mungkin nanti pada akhirnya kalian tuh akan menjadi 2 juta rupiah ya tagihan kalian. Nah, kalau di aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk denda keterlambatannya tidak terbatas. Jadi sejauh kalian belum membayar tagihan kalian, tentunya untuk denda keterlambatan akan semakin membengkak. Nah, jadi sudah cukup jelas ya, dua-duanya akan mengenakan denda keterlambatan kepada debiturnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya. Namun untuk aplikasi pinjaman online legal tentunya ada batasannya karena sesuai aturan dari OJK. Namun kalau untuk pinjol ilegal itu tidak ada batasannya, jadi sejauh kita belum melunasinya pastinya denda keterlambatan akan semakin bertambah setiap harinya. Yang selanjutnya adalah kunjungan debt collector lapangan. Nah, untuk di aplikasi pinjaman online legal tentunya ketika kita mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, misalkan 3 bulan ya, tentunya kita akan didatangi oleh yang namanya debt collector lapangan. Namun perlu kalian ketahui, tidak semua aplikasi pinjaman online legal ini memiliki debt collector lapangan ya. Jadi masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak mempunyai DC lapangan atau DC lapangannya tidak datang ke rumah. Lalu bagaimana dengan aplikasi pinjaman online ilegal? Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak mempunyai DC lapangan. Jadi, jika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian tidak akan didatangi dengan DC lapangan. Karena mereka aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak ada izinnya ya. Jadi jikalau mereka mendatangkan DC lapangan itu sama halnya mereka mungkin bunuh diri ya. Namanya juga aplikasi pinjaman online ilegal ya, jadi semuanya tuh dirahasiakan ya. Jadi untuk keberadaan kantornya juga tidak jelas karena mungkin mereka juga takut nantinya mungkin akan digerebek ya oleh polisi. Jadi untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak mempunyai DC lapangan dan DC lapangannya tidak akan datang ke rumah kalian ya yang mengalami gagal bayar. Yang selanjutnya adalah ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, tentunya dari pihak DC online atau penagih online itu akan menghubungi kontak darurat yang kita daftarkan di saat pengajuan ya di aplikasi tersebut.
Biasanya jikalau mungkin dari si nasabah tersebut tidak ada respon ketika dihubungi, biasanya dari aplikasi pinjaman online legal itu suka inisiatif menghubungi nomor kontak darurat yang didaftarkan oleh nasabah tersebut. Menghubunginya seperti apa? Biasanya mereka tuh akan mengirimkan pesan untuk memperingatkan tagihan nasabah tersebut dan menyuruh ke nomor kontak darurat tersebut itu untuk disampaikan ke si nasabah tersebut ya. Nah, lalu bagaimana nih untuk aplikasi pinjaman online ilegal? Apa akan menghubungi nomor kontak darurat saja? Itu pasti ya. Bahkan kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak hanya nomor kontak darurat saja yang mereka hubungi, namun semua kontak-kontak yang ada di handphone kalian itu akan dihubungi oleh mereka ya. Dan ini bisa disebut juga sebagai penyebaran data. Kenapa ini bisa terjadi? Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk izin aplikasinya tuh bisa mengakses kontak maupun file yang ada di HP kita ya. Jadi buat kalian yang mungkin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal tuh harus berhati-hati ya. Atau mungkin yang mungkin belum pernah mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, saya saranin aja kalian jangan sampai ya melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, karena itu sangat berbahaya ya. Nanti yang ada data kalian itu akan menyebar kemana-mana, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal sudah pasti akan melakukan penyebaran data. Nah, di sini sudah cukup jelas ya kalau untuk aplikasi pinjaman online legal hanya menghubungi sebatas kondar saja ya, atau mungkin nomor kantor yang biasanya kita daftarkan di aplikasi tersebut. Nah, kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak hanya nomor kantor dan juga nomor kontak darurat, namun semua kontak yang ada di ponsel kalian itu akan dihubungi oleh mereka. Selanjutnya adalah ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, risiko selanjutnya adalah kita akan masuk ke slik OJK atau BI checking ya. Jadi slik OJK kita tuh akan buruk ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal. Namun kalian tidak perlu khawatir ya, karena tidak semua aplikasi pinjaman online legal juga masuk ke slik OJK ya, atau melaporkan data kalian tuh ke slik OJK. Karena masih banyak juga aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk slik OJK. Nah, untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini tidak masuk slik OJK. Di sini saya jelaskan lagi ya, tidak masuk ke slik OJK. Karena di sini masih banyak nih yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Mereka tuh banyak yang ditakut-takutin akan masuk ke slik OJK. Logikanya aja gini ya, mereka tuh kan aplikasi pinjaman online ilegal, tidak resmi dan tidak ada izin dari OJK, mana bisa mereka masuk ke slik OJK. Jadi kalian harus tahu ya, ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal, ketika kalian mendapatkan ancaman akan masuk ke slik OJK, kalian jangan percaya ya, karena itu sangat tidak mungkin ya. Aplikasi mereka aja aplikasi ilegal, mana bisa masuk slik OJK ya. Jadi untuk masuk slik OJK itu hanya berlaku bagi aplikasi pinjaman online legal saja, dan itu juga tidak semuanya aplikasi pinjaman online legal tuh yang masuk. Nah guys, itulah tadi perbedaan resiko gagal bayar di pinjol legal dan juga ilegal. Hal ini wajib tahu ya, khususnya buat kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal dan mungkin mendapatkan ancaman-ancaman seperti masuk slik OJK atau diisi lapangan. Itu sebenarnya kan tidak akan benar terjadi ya. Jadi kalian wajib tahu dan kalian itu jangan percaya ketika kalian mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, karena itu tidak mungkin ya seperti ancaman akan masuk ke slik OJK, karena aplikasi mereka saja itu aplikasi ilegal yang tidak ada izin dari OJK. Mana bisa mereka akan melaporkan data kalian tuh ke slik OJK. Jadi itu hanya menakut-nakuti saja ya kepada nasabahnya. Jadi kalian jangan mudah percaya dengan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC-DC online dari pinjol ilegal. Kalau perlu kalian screenshot ya perbedaan resiko gagal bayar pinjol legal dan ilegal ini ya. Jadi kalian bisa tahu tuh apa saja resiko-resiko yang sebenarnya ketika kita mengalami gagal bayar di pinjol ilegal, agar kalian tidak dibodoh-bodohi dan ditipu-tipu lagi oleh penagih-penagih dari aplikasi pinjaman online ilegal. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini biar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.